Selamat pagi sahabat Delimah yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Begini bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delimah yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap manusia pasti pernah merasakan rasa khawatir. Banyak orang tua khawatir bagaimana ia memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bagaimana masa depan anak-anaknya. Begitu juga banyak orang muda khawatir bagaimana pekerjaannya, bagaimana masa depannya. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, di saat kita merasakan kekhawatiran di dalam hidup kita, ternyata kita terlebih banyak mengandalkan pikiran kita sendiri. Ada ilustrasi yang bisa kita lihat pada saat ini. Ada dua orang pendaki yang melakukan pendakian di sebuah gunung. Saat mereka mau pulang, mereka terpaksa naik mobil yang hanya tersendat-sendat karena mesinnya sudah tua. Sepanjang jalan, pendaki yang pertama sibuk mencemaskan kondisi mobil itu. Ia khawatir kalau mobil itu di tengah jalan akan mogok. Sementara pendaki yang kedua, dia tampak santai saja. Ia begitu menikmati, yaitu pemandangan bukit-bukit yang di pucuknya dihiasi salju putih. Beberapa kali ia menyediakan, bahkan ia mengabdikan keindahan, yaitu melalui kameranya. Selama 1 jam, akhirnya mereka sampai kepada tujuan yang mereka tuju. Setelah mereka turun dari mobil itu, pelancong pertama bertanya kepada pendaki yang kedua, sempat-sempatnya kamu ambil gambar pemandangan itu? Lalu jawab pendaki yang kedua, apa yang perlu kita cemaskan? Seandainya ada masalah, kan ada jalan keluar. Aku suka dengan perjalanan tadi. Pemandangannya begitu indah. Dengan perjalanan tadi, aku bisa bersyukur. Banyak hal yang saya ambil dari sana. Ternyata Tuhan begitu punya kuasa. Akhirnya, pendaki yang pertama menyatakan, saya tidak menikmati perjalanan tadi. Melalui firman Tuhan pada saat ini, marilah kita lihat di manakah posisi kita. Apakah kita seperti pendaki yang pertama tadi? Kita berjalan hanya melihat kesusahan, melihat kesulitan itu tadi, sampai-sampai kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menikmati apa yang ada di sekitar kita. Tapi marilah kita pilih seperti pendaki yang kedua. Di situasi sulit, ternyata dia mampu bersyukur, dia mampu menikmati keadaan, dan dia bisa di dalam sukacita, dan dia bisa menikmati apapun yang terjadi pada saat itu. Firman Tuhan menguatkan kita hari ini, mengingatkan kita pada hari ini, seperti apapun kehidupan kita, mari kita serahkan kekhawatiran kita hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Amin.